Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini acara yang kita tunggu-tunggu nih, live podcast sebut TNG. Hari ini memang cukup berbeda ya dari biasanya ya, karena biasanya kita malam hari. Kali ini tim Ebot TNG berkesempatan untuk wawancara eksklusif langsung di ruangan kerjanya nih. Hari ini saya sedang berada di, saya nyontek dulu karena panjang banget nih. DPMTSP dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang ya, bersama langsung dengan Kepala Dinasnya Bapak Taufik Sajeni. Pak, Assalamualaikum Pak. Selamat sore. Udah lama nih kita nggak ketemu nih Pak. Ya. Iya. Nih terima kasih banyak tim Obot TNG sudah berkesempatan nih waktu untuk kita diskusi ya Pak ya. Tema yang kita bahas ini yaitu mengulik mall pelayanan publik. Kita udah posting juga nih Pak, tapi banyak netizen ini yang bingung. Mall pelayanan publik, mallnya di mana gitu kan? Kan di sini ada mall balai kota, ada Tang Sipnya. Mall pelayanan publik ini di mana gitu Pak? Bisa dijelaskan mall pelayanan publik itu seperti apa? Terima kasih. Iya, jadi mungkin mall itu dianalogikan sebagai sekarang ini kan ada tempat yang nyaman gitu ya, orang itu berkunjungnya nyaman, mudah diakses, kemudian juga ya apa namanya adem begitu ya. Jadi sebenarnya untuk MPP atau mall pelayanan publik ini adalah sebuah tempat atau wadah tempat pengintegrasian terhadap pelayanan publik gitu. Jadi mall di sini ada analoginya ke sana. Jadi sebenarnya itu tempat kita untuk Kota Tangerang sendiri ini ada di Dinas DPSP gitu ya. Jadi mall ini atau MPP ini adalah kita mengintegrasikan semua jenis pelayanan publik yang ada di daerah, baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah itu sendiri maupun ada dari kementerian, lembaga, instansi, BUMN, BUMD, bahkan pihak koperasi ya seperti beberapa swasta juga bergabung di dalam suatu tempat yang tadi disebut MPP gitu. Nah, dengan adanya kita bareng-bareng di MPP itu sehingga nanti ada integrasi sistem pelayanan seperti one stop service lah gitu ya. Jadi semua pelayanan itu ada di suatu tempat sehingga masyarakat itu dengan datang ke MPP semua jenis layanan publik itu tersedia. Jadi nggak perlu lagi misalnya saya mau bikin KTP ya harus ke dinas catatan sipil, terus dari situ saya harus lagi ke misalnya ke kantor aksi baru dan sebagainya. Nah, semua kita integrasikan di tempat ini. Jadi di dalam satu tempat ini kita tinggal berkunjung ke beberapa counter yang ada pelayanan publiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke. Berarti mall ini hanya diksi aja ya itu ya, pemilihan katanya mall supaya nyaman gitu ya, seperti di mall-mall. Oke. Di mall-mall ini kan banyak counter-counter nih Pak ya. Udah tempat misalnya beli sepatu, beli baju. Kalau mall pelayanan publik di Kota Tangerang ini di mana dan di dalamnya ada apa aja? Iya, jadi tadi saya sampaikan bahwa ini ada di saat ini masih bergabung dengan Dinas DPSP. Jadi kita di lantai 1 tuh ada ruangan yang cukup representatif lah gitu terkait dengan tadi ada konter-konter pelayanan publik. Kita ini punya 27 konter, 27 konter dari 27 konter ini melayani sekitar 107 layanan publik. 107, iya gitu. Jadi di situ saat ini kemarin kita baru tanda tangan MOU, jadi insya Allah kita ini ada jenis layanan yang diselenggarakan oleh OPD Kota Tangerang sendiri, pemerintah kota, ada juga dari tadi kementerian, lembaga, kemudian dari instansi gitu. Seperti misalnya di OPD itu kita ada dinas pendapatan daerah, misalnya mengurus PPHTB, kemudian PBB, kemudian juga kita ada dinas catatan sipil, mengurus KTP, kartu keluarga dan sebagainya gitu. Nah di kementerian lembaga ini kita ada dari Polres gitu, ada juga Samsat, kemudian ada dari Kejaksaan Tinggi Negeri gitu. Kemudian yang mungkin yang terkait dengan lainnya seperti kita juga ada PLN, jadi kalau misalnya kita ingin menambah pesan baru atau ada keluhan dan sebagainya, itu juga ada pelayanan di sini semua gitu. Jadi memang cukup cukup banyak lah, jadi hampir semua jenis pelayanan ada di sini. Nah, selain pelayanan juga kita ada konsultasinya begitu. Jadi kalau misalnya
ada kendala-kendala investasi, kita punya stand sendiri, DPR BTSP punya stand sendiri gitu. Nah, standnya mungkin terkait dengan bagaimana mengurus izin usaha gitu, atau ada yang nggak ngerti terkait dengan investasi dan sebagainya. Nah, plusnya di MPP ini adalah selain kita melakukan pelayanan langsung secara fisik begitu ya, muka dan sebagainya, kita juga bisa berkonsultasi. Jadi Pak, saya punya kesulitan nih, kenapa izin saya nggak terbit-terbit, atau Pak bagaimana cara mengurus gitu. Jadi mall ini cukup memberikan pertanyaan dari masyarakat dan kemudahan gitu. Jadi harapannya sih MPP ini jadi memperluas jangkauan pelayanan, kemudian juga mendekatkan terhadap masyarakat gitu, nyaman gitu, dan selalu mudah gitu ya, karena dengan adanya asistensi dari kita, penjelasan, diharapkan semua jenis perizinan maupun pelayanan lain itu bisa diurus sendiri oleh masyarakat yang nggak hadir ke MPP. Ini banyak banget pelayanannya, kita bikin SIM bisa di situ. Ya. Perpanjang SIM bisa. Perpanjang SIM tadi Polres, bayar PBB bisa, gitu kan. Ke PLN bisa. Wah, ini menarik banget. Ini pusatnya berada di kantor pusat pemerintahan Kota Tangerang ya, gitu ya. Depan belokan ke arah kantor pajak itu ya, itu lokasi pastinya. Oke. Kita mau nanya ini, Pak Kadis, alurnya bagaimana? Misalnya saya pemohon datang harus ngapain aja itu, alurnya atau mekanisme dalam MPP itu? Ya, jadi si pemohon atau masyarakat bisa langsung hadir, kemudian nanti di depan itu kita ada petugas keamanan dan ada juga duta mau pelayanan publik gitu. Jadi memberikan bisa ditanya tuh, Pak, Ibu mau ngurus apa atau ada keperluan apa gitu. Nanti dari situ kan misalnya saya mau bayar STNK, berarti kan kesalahan. Nanti sama petugas kami diambil nomor antrian gitu ya. Ada kita punya LCD gitu, sampaikan tokennya, nanti kita ngantri gitu. Nanti dipanggil. Jadi cukup mudah lah. Alurnya seperti itu. Jadi sederhana aja, datang, kemudian ngambil nomor antrian begitu, terus mau dipanggil ya nanti kita langsung bayar. Dan sesuai dengan loket pelayanan itu ya? Sesuai dengan loket pelayanan. Jadi misalnya di loket A atau B gitu, jadi itu jelas lah di tokennya sudah ada, di nomor antriannya. Oke, siap. Ini aku mau nanya soal fasilitas di situ. Ada apa aja Pak? Gitu. Ya kita penunjangnya. Fasilitas penunjangnya ya selain kita konter-konter yang utama sendiri, kita juga dilengkapi dengan fasilitas umum ya. Misalnya ketika si pemohon itu ada membawa anak kecil, ada kita tempat bermain anak begitu. Kemudian juga toilet kita juga sudah berstandar lah. Untuk difabel juga kita siapkan begitu. Kemudian kita juga punya ruang tunggu yang cukup representatif lah begitu ya. Jadi orang bisa nunggu nyaman, punya kepastian kapan dia dipanggil begitu. Kita juga dengan sistem antrian ini kan orang tuh biasanya kalau boleh nunggu beberapa menit kan butuh kepastian ya. Selalu kita sudah dengan sistem ini karena kita punya sistem atau aplikasi, sebuah sistem informasi yang ada di MPP gitu. Jadi mengintegrasikan semua jenis pelayanan itu ke dalam sistem antrian gitu. Kemudian kita juga biasanya ini habis dilayani itu atau habis urusan perizinan selesai, kita juga siapkan ada sedikit snack atau kopi gitu. Jadi ya bisa santai sejenak ya sambil nunggu antrian ataupun pas pulang gitu. Jadi emang sana kita juga ada musola, parkirnya juga enak ya, daripada mungkin beberapa tempat lain pelayanan kan ada juga ya di dinas masing-masing, mungkin susah parkirnya. Di sini kan cukup luas, jadi dan tempatnya kan dekat kantor pemerintahan ya, jadi mudah diakses lah begitu. Mungkin ya banyak lagi sih fasilitas lain ya. Kita ingin membuat senyaman mungkin orang yang datang ke MPP. Menarik, intinya nyaman ya. Oke. Walaupun kita misalnya saya pribadi ke mall juga, pasti ada keluhan-keluhannya. Saya mau nanya nih, untuk para pengunjung nih, apa ada keluhan gitu ya? Keluhan yang biasa disuarakan oleh pengunjung. Misalnya contohnya, apalagi gini Pak, 20 tadi berapa konten? 27 dengan ratusan pelayanan. Kita ngebayangin itu orang banyak ini yang datang ngantri harus segala macam. Keluhan-keluhan itu apa aja yang kerap disuarakan oleh masyarakat? Iya, biasanya tuh masyarakat tuh misalnya tak kalah hadir itu
misalnya berkasnya belum lengkap. Oh gitu. Berkasnya belum lengkap. Terus kemudian setelah berkas belum lengkap, mereka sudah antri, sudah datang ke sini, Pak, ternyata masih belum bisa diproses. Jadi makanya MPP ini kita dikombinasikan dengan sistem layanan online begitu. Jadi kita tuh bisa lihat dulu kalau kita mau ngurus, misalnya kita mau urus akte kematian misalnya begitu kan, syaratnya apa yang harus dibawa. Nah itu biasanya karena masyarakat tidak mengakses dulu syaratnya, aduh Pak, nanti saya harus balik lagi dong dan sebagainya. Makanya kita kombinasikan layanan, kan beberapa konter itu sebenarnya kita sudah punya layanan online gitu. Nah MPP ini memang disediakan juga ada masyarakat yang mungkin juga terbatas ya akses onlinenya atau belum memahami. Sebenarnya di situ udah kita jelaskan semua. Kemudian yang kedua ya memang kadang-kadang ada antrian tuh Pak. Makanya karena kita karena produknya tadi ya banyak yang dilayani dan sebagainya, itu suka ada antrian Pak, antriannya cukup lama. Makanya kita harus bisa membuat si masyarakat pemohon ini nyaman gitu ya, dengan kepastian antrian gitu ya. Pengakuannya seperti itu. Kemudian ada juga yang tadi ya syarat-syarat ini saya belum bawa dan sebagainya. Makanya biasanya kita diinformasikan melalui sosial media kita, kemudian melalui website, supaya pas datang ke MPP ini sudah tahu apa yang harus dibawa. Kemudian kalaupun nanti ada yang hal yang dikonsultasikan bisa dengan cepat dilayani. Ya kalau kita lihat dari indeks kepuasan masyarakat sih rata-rata ya alhamdulillah sih pelayanan kita cukup baik lah gitu. Tapi kadang-kadang ya ada juga yang dikeluhkan masyarakat itu adalah ya tadi ya siapan berkas itu tadi. Siapan berkas ini perlu jadi catatan juga nih untuk para netizen yang nanti kesini ya. Sebelum kesini cek dulu bisa di online gitu apa aja yang harus dibawa mungkin itu. Oke, menarik Pak. Saya mau nanya soal data nih, berapa jumlah yang udah datang ke sini nih gitu kan. Terus paling banyak apa aja nih? Mereka minta memohon pelayanan apa aja? Iya, lumayan banyak sih ya, sekitar datanya tuh hampir sekitar 39.000. 35.000. 35.000 ya? 35 atau 39? 39.000 kok sih. Banyak. Jadi dari bulan Januari sampai dengan saat ini tuh hampir 39.000 layanan yang sudah kami berikan. Jadi masyarakat itu paling banyak emang itu sekitar 300 sehari begitu ya. Yang paling banyak itu terkait dengan pajak dan retribusi. Jadi terkait dengan pajak itu paling favorit adalah salah satunya adalah di konter Bapenda begitu. Terkait pajak dan retribusi. Jadi itu paling banyak tuh rata-rata orang. Dan yang kedua ada masa konsultasi. Jadi kita ini kan membuka layanan konsultasi ya, konsultasi terkait tadi ya BPHTB, kemudian banyak kan, sampai nanti juga ada konsultasi terkait dengan tadi ya Kejaksaan Tinggi Negeri juga membuka konsultasi hukum gitu. Jadi nanti ada konsultasi hukum, kemudian juga ada konsultasi perizinan online, kemudian juga ada bentuk-bentuk konsultasi investasi. Jadi banyak juga selain mengurus izin, masyarakat itu yang kunjungannya tinggi itu adalah terkait dengan konsultasi. Oke. Ini pengalaman saya juga. Saya pernah Pak bayar PBB gitu. Itu gampang dan mudah. Di sini disuruhnya ke Bapenda ke sini aja gitu kan, bayar ke bank ya, bank situ ntar nggak nyampe 5 menit langsung beres guys gitu kan. Dan ini nyaman juga ya, nggak perlu ngantri panjang. Oke. Pak nih terakhir Pak. Kemarin ada launching Pak Wali Kota kita, Pak Arief Wismansa, beliau gandeng 17 instansi itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aku mau nanya dari tim Obot TNG sendiri juga, harapan besar Kota Tangerang nih untuk hadirnya pelayanan publik ini. Iya, jadi tadi ya sebenarnya dengan adanya MPP ini kita ingin memudahkan jangkauan kita ke masyarakat. Jadi yang ada harusnya misalnya dari kementerian lembaga kan mereka juga punya pelayanan ya di masing-masing itu, kemudian kita coba dekatkan ke masyarakat dengan satu tempat gitu. Jadi tadi ya misalnya dari kementerian ATR BPN atau Badan Pelayanan
pelayanan terkait dengan pertanahan terhadap tata ruang. Jadi intinya adalah bagaimana pelayanan itu bisa terintegrasi seluruhnya gitu ya. Jadi orang itu bisa ngurus semua hal terkait dengan pelayanan itu di sini. Jadi pelayanan yang terintegrasi. Jadi dari semua kementerian, dari semua OPD itu bisa. Seperti orang misalnya mau bangun sebuah perumahan atau apartemen dan sebagainya, kan itu melibatkan beberapa kementerian dan OPD kita ya gitu. Itu bisa diselesaikan dalam satu sistem yang terintegrasi dengan PNPP. Kemudian juga harapannya ya tentunya ya tadi nyaman gitu ya, memudahkan jangkauan orang ke lapangan begitu. Kemudian cepat ya, pelayanan yang cepat, nyaman begitu. Kemudian semua kementerian, lembaga, korporasi dan OPD ini bisa ya tadi saya sampaikan bisa terintegrasi sehingga tadi masyarakat tuh cepat gitu ya. Inginnya sih ada juga meme-nya gitu ya, bahwa MPP ini harusnya bisa kata orang itu melayani semua kebutuhan masyarakat dari mulai lahir sampai meninggal. Kenapa secepat itu? Misalnya dia lahir kan, iya sampai meninggal gitu. Tak kala misalnya dia lahir, dia lahir udah ada di MPP kita akte lahir, kemudian nanti dia menikah gitu, iya dan sebagainya semua langsung itu langsung jadi gitu. Nanti apakah dia mau bikin rumah, bisa bikin IMB di sini atau bikin usaha, terus sampai bikin sambungan listriknya gitu ya. Dia kalau udah selesai sekolah, jadi semua itu ada konsepnya di MPP. Sampai dia misalnya meninggal, keluarga bisa datang ya langsung kan status KTP-nya, kartu keluarganya, kemudian kematiannya itu bisa langsung juga dilayani di MPP melalui konter dinas sipil. Jadi memang ini sebuah konsep yang menurut saya ini sebuah transformasi dalam birokrasi pelayanan publik ya. Jadi MPP ini memang diharapkan mampu tadi menjawab tantangan. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Kadis ini. Pak Kadis, topik saja ini untuk kita diberikan kesempatan untuk mengulik pelayanan publik ini. Ya, sama-sama. Semoga lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, kita akhiri diskusi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.